Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk memuji Tuhan, belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan merasakan hadirat Tuhan melalui peribadatan yang kita laksanakan melalui online ini. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya beri kesempatan untuk mengambil saat teduh. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mempersiapkan Alkitab, fokus kepadanya, dan berikan hati sepenuhnya untuk datang kepadanya. Kita mensyukuri hari ini, sebagaimana hari di mana kita semakin dekat dan haus akan cinta kasih Tuhan, akan kebenaran darinya yang menyejukkan diri, membawa pada kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Untuk mengawali ibadah kita pada saat ini, sebagai wujud syukur, kita memuliakan Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149, ucap syukur pada Tuhan. Pada pengulangan yang kedua, jemaat diundang berdiri. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi Dia. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi Dia. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Sekarang kita menaikkan pujian dari Kidung Pujian berjudul Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu
di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami mengaku akan kesalahan yang kami perbuat. Sepatutnya lah kami menerima hukuman, namun kami yakin padamu sajalah ada pengampunan. Oleh karena itu, ampunilah kami ya Bapa. Bangunkanlah kami dari tidur dosa, agar kami boleh menyadari pengasihan-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu dalam pekerjaan dan hidup yang kami jalani. Anugerah-Mu itu sungguh-sungguh kami rasakan. Tiada kata selain syukur yang penuh kami bawa di dalam hati kami, yang semakin jatuh cinta pada perbuatan-perbuatan ajaib-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita saat ini diambil dari surat Efesus pasal 4 ayat 17 hingga 24. Sekali lagi, Efesus pasal 4 ayat 17 hingga 24. Dengan perikop manusia baru. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah,
karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, hidup menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, kita kembali menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 427, baitnya yang pertama, Kusuka menuturkan. Kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya bersyukur pada saat ini mendapatkan kesempatan yang sungguh istimewa tentunya, karena kami mendapatkan izin melalui Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Agape untuk dapat melaksanakan PPL kedua kami dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Sebenarnya seharusnya apabila tidak ada pandemi, kami PPL 2 lebih kepada pelayanan langsung ke daerah-daerah. Namun karena situasi saat ini, kita harus bisa kreatif tentunya. Jadi kita tetap melakukan pelayanan meski di kota, dan terkhususnya sangat bersyukur karena bisa melayani Bapak Ibu Jemaat di GKI Agape ini. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk bisa terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap bersama dengan sekalian yang menonton streaming online ini juga rindu dan haus untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya begitu sungguh-sungguh untuk pendidikan saat ini. Karena saya merasa bahwa generasi anak muda saat ini perlu bekal yang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari untuk menjadi generasi yang hebat ke depan. Termasuk salah satunya adalah menjadi generasi gereja. Karena itu, pada saat ini saya memberikan hati saya sepenuhnya untuk firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, kita percaya bahwa kita akan tetap mampu untuk mendengarkan firman Tuhan pada apapun situasi yang kita alami. Karena itu pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu yang terkasih untuk kita meminta bimbingan dari Roh Kudus untuk memulai pembelajaran firman Tuhan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan, karena kami merasakan ada kesempatan yang baik pada detik ini Tuhan, untuk kami bisa memberikan hati kami sepenuhnya untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, biarlah Engkau menuntun Roh Kudus-Mu itu untuk ada bersama kami dimanapun kami berada, untuk kami dimampukan menerima firman ini sebagai penguatan kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapak, Engkau juga pakai hamba-Mu ini Tuhan,
dengan masa pendidikan dan pengalaman yang mungkin masih kurang, tetapi terus berusaha untuk dapat mengabarkan Injil-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memakai hamba dan Engkaulah berkata-kata di dalam firman ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita seperti yang tadi sudah dibacakan, yakni pada Efesus pasal 4 ayat 17 hingga 24. Suatu nas yang singkat sebenarnya, tetapi punya pemaknaan yang luar biasa untuk kehidupan kita saat ini. Kita berusaha untuk melihat konteks sekarang, yakni kita sedang beradaptasi dengan normal baru, dan kita melihat bagaimana konteks dahulu Paulus menuliskan surat Efesus ini untuk mengajak jemaatnya menjadi manusia baru. Sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memperkenalkan penulis dari surat Efesus, yakni adalah Paulus. Bapak Ibu, Paulus ini adalah tokoh yang luar biasa bagi saya pribadi, karena seperti yang kita tahu dalam Alkitab pun, ia adalah penulis yang hampir sebagian dari Alkitab ini ditulis oleh dia. Karena apa? Pengalaman hidupnya, pengalaman pribadinya, pengalaman rohaninya bersama Tuhan, itu tidak bisa diragukan lagi Bapak Ibu. Kalau kita mau jalan ke masa lalunya seorang Paulus, Paulus ini dulunya adalah pengkhianat. Masa lalunya, manusia lamanya itu kelam. Namun dengan luar biasa, ia diubahkan Tuhan dan menjadi manusia baru yang memberkati banyak orang, banyak jemaat. Sungguh luar biasa ya. Disitulah pekerjaan Tuhan yang tidak pernah bisa diselami oleh manusia. Nah, Paulus menuliskan surat terbaiknya untuk jemaat Efesus. Ada apa dengan jemaat Efesus saat itu? Mari kita lihat Bapak Ibu. Jemaat Efesus ini masih hidup dengan keinginan duniawi atau roh jahat. Karena apa Bapak Ibu? Di sana masih ada penyembahan kepada dewa Yunani, Dewi Artemis, atau yang mungkin kita kenal seperti sejenis dewa kesuburan, seperti itu. Nah, itu situasi jemaat sebelumnya. Nah, kemudian jemaat ini ada juga yang baru percaya kepada Kristus. Nah, sehingga orang-orang yang baru percaya ini harus dijaga oleh Paulus supaya mereka semakin kuat, tidak berbalik. Seperti itu. Sehingga Paulus memberikan perhatian khususnya kepada jemaat Efesus. Ini istilahnya kita seperti melihat sebuah tanaman yang layu. Dia ada tetapi layu. Nah, seperti itulah jemaat Efesus dulu. Dan harapan Paulus ya, dia ingin jemaat Efesus seperti sebuah tanaman yang subur. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga Paulus punya misi. Misi besar Paulus untuk Efesus, yakni adalah mengajak jemaat untuk berhenti mengikuti dunia lamanya dan mendorong jemaat untuk hidup di dalam Kristus. Ini misi yang luar biasa dari seorang Paulus ya, Bapak Ibu. Mari kita masuk kepada firman Tuhan pada ayat yang ke-17. Di sana dilontarkan teguran utama yang mau diberikan kepada jemaat Efesus. Apa itu? Ya, ini mengenai masa lalu jemaat yang tidak perlu untuk diingat-ingat lagi. Seperti dikatakannya, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Apa itu pikiran yang sia-sia? Pikiran yang sia-sia itu berarti masih memikirkan masa lalunya, masih memikirkan dosanya, masih memikirkan, ini istilahnya lebih kepada dua pandangan, dualisme. Nah, mengapa demikian? Kita bisa lihat kehidupan Kristen saat ini, kebanyakan juga seperti kita ini masih hidup dengan digentayangi oleh masa lalu. Nah,
Dan itu menjadi apa Bapak Ibu? Itu menjadi kepahitan. Padahal dia hidup, dia berjalan ke depan. Tetapi pandangannya masih ke belakang. Dia masih ada memikirkan kepahitan-kepahitan yang membuat apa? Iman di dalam dirinya tidak benar-benar bertumbuh. Karena apa tadi kata Paulus? Pikirannya yang sia-sia. Tadi saya ada singgung istilah dualisme, yakni seperti memegang dua kepercayaan atau pandangan yang labil ya kita katakan. Tapi padahal seperti ini, jemaat Efesus menganggap bahwa ketika mereka dualisme, ketika mereka memegang dua pandangan, mereka menganggap bahwa itu membuat diri mereka sempurna. Jadi ketika saya sudah pegang firman Tuhan, saya ikut kepada Tuhan, kemudian saya juga ikut kepada Dewa kesuburan, semakin sempurnalah saya. Nah, seperti itu persepsinya jemaat Efesus. Nah, padahal di saat seperti itu justru menunjukkan dirinya itu lemah dalam hal percaya. Jemaat-jemaat di sana justru menunjukkan ada kelemahan dari diri mereka dalam perihal percaya. Kemudian mereka juga lemah memaknai adanya Tuhan. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Ini situasi jemaat Efesus yang mungkin juga kita alami pada orang-orang percaya saat ini. Nah, kalau dari ayat 17 ini kita sudah melihat bahwa Paulus sampaikan ciri manusia lama ini di ayat 17. Yang pertama, ciri manusia lamanya adalah labil atau bisa kita katakan tidak konsisten. Itu ciri-ciri manusia lama. Kemudian ayatnya yang ke-18. Kita melihat di Alkitab pengertian yang gelap jauh dari persekutuan dengan Allah. Pengertian yang gelap di sini Bapak Ibu berarti pengertiannya yang salah, yang keliru, tetapi terus diiyakan. Nah, jadi tetap menggunakan pengertian, tapi ya diiyakan. Padahal itu salah dan keliru. Dan ini terjadi karena kedegilan hati manusia, katanya tadi pada ayat 18. Degil ini sama seperti keras kepala. Nah, ini biasanya manusia ini jadi degil seperti ini karena persepsi atau pandangan dirinya sudah tidak mau lagi dicampuri dengan hal lain, apalagi dicampuri dengan firman Tuhan. Nah, itulah yang membuat pengertian yang gelap itu dipertahankan. Itu ciri manusia lama, yakni mengandalkan diri sendiri. Kemudian pada ayatnya yang ke-19, di sana dikatakan perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Nah, di sini ada kata menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyerahkan diri itu berarti secara sadar. Sehingga apa? Sehingga ini terus terbayang-bayang hingga akhirnya tidak membawa progres kepada perjalanan masa depannya. Perasaan tumpul ini menunjukkan manusia lama tidak mengenal firman, tidak mengenal perintah dan larangan Tuhan. Bahkan pada akhirnya ketika mereka menyerahkan diri dengan sadar, maka mereka di situ menyia-nyiakan hidup dengan perbuatan yang hina. Nah, ini ciri manusia lama yang ketiga. Yakni, kata Paulus ini, sadar dan diulang-ulang. Seperti itu manusia lama. Nah, kalau kita lihat tadi Bapak Ibu, dari ayat 17 hingga 19, di sana Paulus dengan jelas sekali menerangkan manusia lama, kategori manusia lama. Dualisme, kemudian hidup dalam kehendak sendiri, kemudian juga di dalam dosa dengan sadar dan diulang-ulang. Nah, kemudian di ayat yang ke-20, Paulus mau bilang untuk jemaat Efesus bahwa kamu bukan demikian. Kamu telah berbeda, kamu telah menjadi baru, kamu telah belajar mengenal Kristus.
Maka dari itu, kamu harusnya hidup barumu tidak sama lagi dengan kehidupan lamamu. Seperti itu yang disampaikan Paulus untuk Efesus. Nah, kira-kira apa yang didapati oleh manusia baru? Setelah tadi Paulus sudah menerangkan manusia lama. Apa sih untungnya ketika kita hidup di dalam manusia baru? Sebelum kita masuk, kita bisa melihat situasi kita saat ini, Bapak Ibu. Sesuai arahan dari pemerintah bahwa kita harus hidup beradaptasi dengan new normal atau normal baru. Setelah kita merasakan masa karantina besar-besaran 3-4 bulan terakhir ini. Dan normal baru itu berarti bahwa kita kembali hidup seperti biasa, namun ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru yang harus kita pegang. Kalau kita tahu sekarang, kemana-mana kita harus menggunakan masker. Sekarang itu hand sanitizer itu jadi bekal kemana-mana dibawa, menjadi benda yang penting. Kemudian kita juga harus benar-benar memperhatikan kesehatan, suhu tubuh harus terjaga. Nah, sesuatu yang baru ini harus diterapkan, harus dilakukan untuk menjadi jaminan kita bertahan dan terbebas dari virus. Seperti itu himbauan dari pemerintah. Ini dia yang didapati kalau kita ikut new normal, yakni bertahan dan terbebas dari virus. Nah, itu gambaran kita kalau kita ke new normal. Nah, bagaimana dengan manusia baru? Apa yang kita dapati? Pada ayat 22 hingga 23. Kamu menanggalkan manusia lama supaya dibaharui di dalam roh. Wah, luar biasa ini. Ketika kita menjadi manusia baru, ketika kita mau berusaha untuk menjadi manusia baru, maka kita harus benar-benar menanggalkan atau meninggalkan manusia lama kita, supaya kita mempersilahkan Roh Kudus itu untuk bekerja di dalam diri kita. Jika kita manusia lama sebelumnya, kita banyak menggunakan kehendak kita, pikiran kita. Sehingga apa? Kita sulit untuk menyadari bahwa ada Roh Kudus di dalam diri kita. Karena itu, manusia lama haruslah kita tinggalkan, supaya kita menikmati roh yang dicurahkan oleh Tuhan bagi kita. Reaksi roh itu tergantung kita, Bapak Ibu. Menghidupinya di dalam kita, atau mendiamkannya, atau membiarkannya, atau menjadikan ia sekedar tinggal. Kita mengingat sedikit cerita Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Apa yang ditinggalkannya bagi kita di dunia? Yakni adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di setiap kita, Bapak Ibu. Karena itu kita ketika kita menyadari, ditambah lagi ada keinginan hati kita untuk menjadi manusia baru, maka di situ pula menyadari Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sudah diberikan Tuhan sejak lama. Di ayatnya yang ke-24, manusia baru berarti menurut kehendak Allah. Maka kebenaran dan kekudusan akan timbul dari mereka. Nah, kehendak Allah di sini bukan berarti bahwa kita menjadi diam, kita menunggu Allah bekerja. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Melainkan ketika kita mempercayai kehendak Allah, maka kita hidup banyak mengandalkan Dia. Seperti itu, Bapak Ibu. Bukan jadi manusia yang diam. Nah, saya punya pengalaman pribadi bahwa ketika kita mau bekerja sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, sungguh kerjasama dengan Dia itu luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu masa saya mendapat tugas dari kampus. Tugas ini cukup berat, cukup besar.
Dan saya sangat ingat, saya berdoa di depan berkas-berkas dan laptop saya, kemudian saya minta dengan Tuhan. Tuhan, untuk tugas ini saya perlu kerjasama dengan Tuhan. Saya perlu Tuhan. Lalu saya mengerjakan apa yang menjadi bagian saya secara duniawi. Misalnya saya mulai menyusun data, checklist, dan lain sebagainya. Apa yang menjadi bagian saya kerjakan. Nah setelah itu, kehendak Bapa lah yang menjadikannya. Atau kehendak Bapa lah yang menunda dulu. Atau kehendak Bapa lah yang mengatakan tidak dulu. Itu menjadi kehendak Dia. Nah, seperti itulah yang membedakan kita ketika di hidup baru kita mengandalkan kehendak dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu menjadi tim atau partner terhebat yang saya miliki hingga saat ini. Bahkan tidak lepas pula dari proyek PPL ini pun, yang sebenarnya saya pun terbatas untuk mampu seperti ini, tetapi ketika saya berkata di dalam diri saya bahwa Tuhan, saya perlu kerjasama dengan Tuhan, maka di sanalah bisa terjadi kerjasama yang solid, yang membuat segala sesuatunya bisa terjadi sesuai dengan kehendak Dia. Karena itu, kita sebenarnya di dunia ini bisa untuk bekerja sama, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sekarang dalam kesiapan menuju normal baru, atau kita memang sudah berada di dalamnya. Nah, mempersiapkan diri untuk menghidupi diri dengan kebiasaan yang sehat, bersih, tatanan gaya hidup yang tentu berbeda dengan diri kita yang lama, tentu perlu hal yang kita perjuangkan. Ini sudah 4 bulan berlalu, dan ini adalah tuntutan untuk kita mampu bertahan hidup. Sebagaimana new normal, seperti itulah tuntutan Yesus bagi jemaat Efesus melalui Paulus. Nah, seperti ini juga sebenarnya ada pesan untuk kita yang sekarang masih bertahan di dunia. Sebab dalam firman-Nya ada dikatakan, yang bertahan ialah mereka yang hidup di dalam aku adalah Dia, Tuhan Yesus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10, begini firman-Nya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam Yesus berarti menjadi manusia baru. Orang-orang percaya yang hidup di dalam Yesus, hidupnya selalu merasa baru. Karena apa? Selalu diperbaharui oleh Roh. Ini berarti kita siap untuk berbeda. Berbeda dari manusia lama kita. Kita siap untuk melepaskan masa lalu karena melihat masa depan yang dijanjikan Allah akan indah. Yang membedakan kita manusia lama dengan manusia baru, kita pasti percaya dan mengimani janji Tuhan. Sementara manusia lama hidup dengan kekhawatiran karena tidak percaya dengan janji Tuhan. Masih ingat sebuah firman Tuhan dikatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, ini yang terjadi pada kehidupan Kristen saat ini. Banyak identitas Kristen dipakai hanya sekedar memenuhi KTP, Bapak Ibu. Namun tetap hidup pada kebiasaan lama yang membinasakan dirinya. Kejadian seperti ini membuat kita sendiri buta akan roh yang sudah Tuhan curahkan. Tanpa kita sadari, kita Bapak Ibu, tidak terkecuali saya pun, sering menjadi Kristen KTP. Contoh, saat kita marah besar atau ya kita punya permasalahan dan
itu kepada teman, saudara atau pasangan, suami, istri dan sebagainya. Ketika ingin kita luapkan emosi kita, misalnya lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat chat. Nah, muncul pertimbangan. Pertimbangan pertama, jangan aku terlalu marah. Lebih baik ku tegur dulu, ku tanya dulu. Siapa tahu ternyata bukan dia yang salah sepenuhnya. Nah, itu timbul pertimbangan pertama. Kemudian muncul lagi pertimbangan dua. Aduh, aku sangat kesal deh. Pokoknya aku harus telepon dia ini, aku harus marahin dia ini. Nah, muncul lagi pertimbangan tiga dan seterusnya. Kita sering mengalami itu Bapak Ibu, tidak mungkin tidak. Pertimbangan-pertimbangan seperti itu sebenarnya ada juga pertimbangan yang datang dari Roh Kudus yang turut memperhatikan gelombang kehidupan kita. Namun, ini yang sering tertutupi Bapak Ibu oleh ego, logika yang terlalu tinggi. Hingga akhirnya apa? Pertimbangan-pertimbangan yang baik dari Roh Kudus itu tidak kita perhatikan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan seperti ini yang harus kita tinggalkan. Manusia baru adalah manusia yang hidup atas kehendak Allah dalam roh dan kebenarannya. Kenapa ya Paulus bisa menulis sedalam ini mengenai manusia baru? Jadi pertanyaan juga ini Bapak Ibu. Tapi ternyata tanpa kita sadari, Paulus bisa menyampaikan firman yang luar biasa ini karena ia telah mengalaminya Bapak Ibu. Kenapa ia bisa sehebat ini tahu membedakan manusia lama dan baru? Karena ia ingat bahwa ia dulu tinggal pada manusia lamanya. Sangat membelenggu, buta akan firman, sulit untuk diinjili. Pekerjaan yang ia lakukan pada manusia lamanya berbau kekacauan, perpecahan, tidak ada damai. Ia membunuh orang-orang yang mengikut Kristus. Tetapi sebenarnya ia melakukan itu karena ia tidak merasakan dirinya hidup. Toh dia kan hidup dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbau dosa. Bagaimana dia bisa merasakan hidup? Nah, hingga akhirnya Paulus ini menjadi manusia baru setelah mengalami perjumpaan dengan Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ia merasakan hidup yang sesungguhnya yang diberikan Allah untuk dia. Buktinya yang sudah tertulis di dalam Alkitab ini. Ia merasakan hidup dengan bisa menginjil. Ia menjadi pembawa kabar baik yang luar biasa. Menasehati, menolong jemaat. Contohnya juga seperti Efesus. Ia membagikan pengalamannya dulu, manusia lamanya, sebagai bekalnya membawa Efesus kembali kepada jalan Tuhan. Sungguh pun manusia baru mendapat jaminan tidak sekedar seperti new normal. New normal kita cuman dapat jaminan bertahan, terbebas virus. Tetapi kalau kita hidup di dalam manusia baru, kita hidup dalam damai, cinta kasih dari Tuhan. Kita dipenuhi roh, bahkan kita diperbekalkan untuk peka terhadap roh. Hingga mungkin Bapak Ibu secara sadar ataupun tidak, kita menerima pengalaman-pengalaman manis ketika hidup di dalam Tuhan. Bahkan tidak diragukan bahwa gaya hidup yang benar itu, manusia baru itu, membawa kita pada kehidupan kekekalan yang abadi. Suatu firman yang luar biasa Bapak Ibu, untuk kita melihat konteks jemaat Efesus, hingga kita melihat kehidupan kekristenan saat ini. Sungguh firman ini menegur. Dan saya pun menikmati makanan rohani ini sebagai sebuah teguran teladan dan sebagai bekal saya menghadapi dunia ini. Ini juga harapan saya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, agar kita semakin diperlengkapi melalui firman. Saya percaya dan saya mengajak semuanya juga untuk percaya bahwa firman ini tidak sia-sia. Kita mengimani bahwa firman yang kita perdengarkan hari ini telah Tuhan tetapkan untuk membawa perubahan baru.
untuk membawa progres, untuk membuat kita naik level, bahkan semakin haus untuk mengenal kebesaran namanya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan dan saya bagikan pada saat ini untuk menjadi bekal kita di dalam kehidupan di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebelum kita masuk pada doa syafaat, saya mengajak Bapak, Ibu, jemaat sekalian untuk menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, baitnya yang ketiga, Kusuka Menuturkan. Syafaat kita. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan, karena baru saja kami mendengarkan firman-Mu yang luar biasa, melalui pelayan-Mu yang luar biasa Paulus di dalam jemaatnya Efesus Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap firman ini, teguran dan teladan, sehingga ini menjadi bekal yang kuat bagi kami dalam menjalani setiap badai kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena kami merasakan cinta kasih Tuhan melalui kesempatan demi kesempatan yang bisa kami rasakan hingga saat ini. Ya Bapak, izinkan kami untuk menaikkan doa syafaat ini Tuhan. Kiranya ini berkenan bagi Engkau ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa untuk persekutuan-persekutuan-Mu di gereja-gereja dimanapun berada, yang siap sedia untuk mengabarkan Injil Kristus. Dimanapun mereka Tuhan, termasuk terkhususnya di jemaat GKI Agape ini Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap perjalanan, pengalaman, pelayanan yang dilakukan di jemaat GKI Agape ini Tuhan. Tuhan memberkati kaum bapak, ibu, pemuda remaja, hingga anak-anak, di mana mereka meletakkan diri mereka untuk bisa diatur melalui firman, untuk merasakan kasih Kristus melalui apapun yang ia terima, melalui persekutuan di dalam gereja ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan kami berdoa, agar Tuhan campur tangan Engkaulah yang terjadi di dalam kehidupan mereka semua. Ya Bapak, kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada, yang sedang dalam masa-masa ujian iman, di dalam rumah tangga, dalam pergumulan pribadi, dalam pembentukan jati dirinya. Kami percayakan Tuhan proses yang luar biasa Tuhan nyatakan di dalam mereka. Tidak ada ujian yang melebihi batas. Namun ketika melakukannya, menghadapinya dengan iman, kami yakin Tuhan di sana ada pekerjaan-Mu yang ajaib yang akan terjadi. Ya Bapak, kami berdoa untuk generasi gereja. Kami berdoa agar Engkau menjamin masa depan anak-anak Tuhan, diberkati dalam masa pendidikan, perkuliahan, mencari pekerjaan, hingga mencari pasangan hidup. Agar senantiasa masa muda mereka menjadi masa muda yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bapak, kami percaya ketika kami meletakkan doa ini ke dalam tangan-Mu, Engkau di sana bekerja. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi saat ini ya Bapak. Kami percaya pandemi ini ada dalam kendali-Mu. Apapun ini, sebuah teguran, misalnya, agar kami memegang erat kehendak-Mu, sehingga kami memperoleh hikmat dari Tuhan dalam menghadapi pandemi ini. Ya Bapak, kami berdoa untuk dunia, para pasien COVID, petugas medis, bahkan yang mengalami tekanan akibat dikucilkan karena teridentifikasi COVID. Ya Bapa, kami percaya tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong. Engkau dokter di atas dokter, Engkau yang mampu memulihkan segala sesuatunya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk siapapun yang selama ini belum mengenal Engkau seutuhnya, yang masih berjalan menurut pengertian sendiri, hidup dalam manusia baru, hidup dalam manusia lama, yang belum mampu melakukan firman, yang masih dalam masa mengenal Engkau, hingga yang saat ini ingin sekali mendapat lawatan-Mu. Ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau sanggup melakukan segala sesuatunya. Padang gurun mampu menjadi taman Tuhan. 5 roti 2 ikan mampu memberi makan ribuan orang. Maka sungguh kami percaya
Tuhan akan mengerjakan itu semua. Ya Tuhan, ajar kami untuk berserah, menolak untuk menyerah, namun berserah dan percaya Tuhan turut ambil bagian. Karena itu dengan iman kami naikkan syafaat ini Tuhan. Tidak ada permohonan yang sia-sia, doa yang sia-sia, melainkan ini menjadi ketegasan hati kami untuk memilih Engkau sebagai satu-satunya Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebuah syafaat yang tak sempurna, tetapi sekali lagi kami mengimaninya Tuhan, dan menggenapinya dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, untuk mensyukuri firman yang telah kita nikmati pada saat ini, mari kita menyerahkan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Sebelum itu, dengarkanlah nas pengantar persembahan. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milikmu dan hasil tanahmu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, semua yang kami miliki ini adalah milik-Mu Tuhan. Karena itu dengan sukacita kami bersyukur dan ingin memberikan persembahan kami sebagai hormat penuh kami kepadamu ya Bapa. Terimalah persembahan ini Tuhan, agar menjadi pelayanan yang luar biasa bagi jemaat-Mu. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Sebagai pengiring persembahan, kita naikkan pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 133, bait yang pertama dan yang kedua. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Arahkanlah hati dan pikiran kita, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Sebagai lagu penutup, kita nyanyikan dari Kidung Pujian, Aku Telah Lahir Baru. Aku telah lahir baru, lahir sebagai anak Yesus. Aku telah tinggalkan hidupku yang lama, hidupku yang lama penuh dosa. Aku telah lahir baru, lahir sebagai anak Yesus. Aku telah tinggalkan hidupku yang lama, hidupku yang lama penuh dosa. Yesus telah menolongku, Yesus jadikan baru, hidup baru dalam Yesus, hidup penuh dengan sukacita. Aku telah lahir baru, lahir sebagai anak Yesus. Aku telah tinggalkan hidupku yang lama, hidupku yang lama penuh dosa. Yesus telah menolongku, Yesus jadikan baru, hidup baru dalam Yesus, hidup penuh dengan sukacita. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu jemaat untuk bersama-sama mengikuti ibadah streaming online ini dari kami PPL 2 Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan, saya masih belajar, dan kiranya Bapak Ibu jemaat dimanapun berada terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia.